Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerah Cerita Ramadan. Oke, jadi sebelumnya kan udah ada episode yang seru dan menarik. Tapi kali ini kita akan membawakan tema yang sangat menarik juga nih teman-teman. Yes. Kenapa kok menarik kira-kira? Kenapa ya? Jadi FYI nih ya teman-teman, kita berdua ini adalah saudara kandung. Ya, seiman dan sedarah. Ya, kita mau bikin apa nih kak? Mau Kak. mbak, kita mau bikin apa nih mbak? Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang seputar saudara lah ya. Terus kita juga mau bikin we listen and We don't judge. Oke. Jadi bisa dibilang ya guys, kita bukan seperti saudara-saudara yang ada di luar sana yang kayak apa sih yang sweet gitu ya, yang kayak Romantis apa ya, bisa romantis. Maksudnya mengutarakan kita, kasih sayang gitu ya. yes, bisa dibilang love language kita Physical attack atau silent. atau word of silence. Jadi bukan yang kayak mengungkapkan rasa sayang, terus kalau misalkan mau nyuruh itu minta tolong, enggak guys, sama sekali enggak kayak gitu. Terus Tidak guys, kita memakai nada yang sangat tinggi. ya, jadi bisa dibilang hari ini kita mau bikin we listen and we don't judge karena mungkin akan sedikit banyak relate ya sama teman-teman yang juga saudaraan gitu, sama kakaknya atau sama adiknya gitu. Nah, kita mau bikin itu. Tapi teman-teman jangan ngejudge juga ya. Jadi cukup kita saja yang Ya, karena ini case-nya kita guys, ya mungkin ada hal baik yang bisa diambil gitu kan. Walaupun kalau kita rasanya banyak apa ya, banyak sesuatu yang kurang sesuai mungkin. banyak kurangnya atau nggak cocoknya ya. Ya, mungkin nggak, ada juga yang nggak relate sama kalian. Tapi kalaupun ada yang relate, semoga bisa diambil sisi baiknya. Gitu. Yuk sekarang Berat ya? mulai. We listen and we don't judge. So, Dari dulu. kamu dulu. We listen and we don't judge. Aku tuh nggak suka banget kalau kakak pertama lagi beres-beres. Kenapa? Kok bisa? Karena semua barang guys dibuang, dari yang kecil Enggak, sampai enggak. yang besar, baju, barang-barang, perintilan semuanya dibuang. Enggak guys, aku nggak sampai buang Iya seperti baju. itu guys, sampai mama kita itu ini dipakai. Ini kakak pertama tuh kayak gitu guys. Ada yang relate kah? Semua relate kayaknya ya. Akhirnya ada klarifikasi ya, ada sisi Nah, ada we don't judge. Tapi emang sisi baiknya ya kita nggak numpuk baju sih ya, betul. Enggak, gini loh teman-teman. Jadi aku nggak tahu ya apakah semua kakak pertama itu punya hobi bersih-bersih, tapi aku pribadi itu punya hobi bersih-bersih, tapi bersih-bersihnya yang datangnya itu mut-mutan gitu. Jadi nggak yang Sekali bersih-bersih buang semua. Iya, nggak tiap hari gitu ya. Jadi bisa dianalogikan tuh gini. Misalnya nih ya, hari ini kita bersih-bersih, besok tetap bersih-bersih, tapi yang nggak yang deep clean gitu ya. Maksudnya bersih-bersih setiap hari. Nah, buat yang deep clean ini datangnya itu mut-mutan gitu. Jadi nggak yang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu deep clean tiap hari gitu, enggak gitu. Jadi hari ini deep clean, besok bersih-bersih biasa, nanti seminggu kemudian deep clean lagi. Nah, biasanya anggota keluarga yang lain tuh kalau udah dikasih jarak 1 minggu itu ya, itu kadang tuh baju tuh ditumpuk gitu. Baju yang udah 2-3 hari habis dipakai itu nggak langsung ditaruh di tempat cuci Mesin baju, cuci. taruh di tempat cuci baju. Terus kayak misalkan bungkus-bungkus apa sih, kadang sampah-sampah di kamar gitu ya, bungkus-bungkus kapas lah apa, itu kan kadang numpuk gitu ya. Jadi kalau udah mood bersih-bersih itu datang dan kita melihat ada banyak hal kotor, otomatis kan kayak pingin langsung dibuang gitu loh, dibuang aja. Jadi bukan berarti kayak selalu kalau dia bersih-bersih semua dibuang, baju dibuang, enggak juga gitu. Tapi sisi positifnya nih ya, rumah itu menjadi bersih guys. Jadi tidak ada barang yang numpuk. Iya, tapi yang bersih-bersih tetap Semua. semua. Tapi yang membuangnya. Ya yang kedua. gitu. Kedua ya. 1, 2, 3. We listen and we don't judge. Oke. Yang kedua, aku tuh paling nggak suka kalau udah kamu datang
mulai kerasukan setan perhitungan. Jadi itu gini guys, kalau udah kemasukan setan perhitungan itu ya, kalau dia mau niatnya mau beliin aku gitu, harganya 15.000, aku harus beliin dia dengan harga harus 15.000. Ya soalnya ini duluan kayak gitu. Enggak, Iya. kan. Jadi kalau udah masuk setan perhitungan atau enggak misalkan aku udah ngelipetin bajumu 5 kali, kamu harus ngelipetin baju 5 kali, kayak maksudnya semua itu dihitung gitu guys, semua tuh diangkat. Dan harus mengembalikan sesuai porsinya. Iya, berarti kan tidak ada sisi keikhlasan gitu. Oh kan. ya ikhlas. Apalagi kalau udah misalkan mbak aku mau beliin kamu, budgetnya misalkan aku dibelikan harganya 50.000 gitu lah, tuh aku harus kembali 50.000 lagi guys. Kalau misalkan aku beliin dia tuh harus 50.000. Kalau misalkan kurang dari 50.000 itu artinya barangnya 2. supaya kan ya. supaya genap 50.000. Jadi kalau misalkan perhitungan tuh, apalagi kayak misalkan itu dah maksudnya itu ya. Jadi kalau udah kerasukan setan perhitungan itu kayak semua dihitung dengan jumlah yang harus sama gitu kan. Tuh kalau udah kayak gitu tuh ya biasalah, kalau kakak pasti sebel ya gitu lah pokoknya. Tapi guys, tapi kan semua kayak gitu ya. Kalau misalnya ngasih juga. Iya, misalnya ngasihnya 10.000, ya kan harus kembalikan 10.000 atau lebih kan sebenarnya kan? Ikhlas kan gitu Iya kan. kan? Iya kan, benar kan? 10.000 atau lebih gitu kan? Bukan 5.000 tapi barangnya satu, misalnya 10.000 kalau nggak lebih, kan bukan kurang kan Berarti sebenarnya ya. ikhlas. Itu kan berarti ada Tetap sisi ikhlas, tapi kan kalau lebih kan lebih baik ya. Kan kalau kita belajar maknanya ikhlas tuh ya, ikhlas itu kan memberi tanpa meminta balasan gitu kan. Ini enggak, memberi niatnya bagus, tapi nanti kalau misalkan aku mau ngasih dia sesuatu, itu harus sejumlah yang sama gitu loh. Tapi guys, sedekah yang baik itu adalah sedekah ke adiknya dengan dasar tidak perhitungan gitu kan. Dia kan gak dia perhitungan harus kayak enggak. gitu lah. Guys, ada yang relate nggak? Kakak pertama ini selalu nyuruh terus. Bener nggak kakak pertama tuh selalu nyuruh? Bener. Itu 100%, hampir 100% kakak pertama tuh selalu nyuruh. Dan nggak dikasih imbalan. Itu ada Bentar, we don't judge. Jadi nyuruhnya tuh, Sa, ambilin ini, Nda, ambilin ini gitu. Terus habis itu apa, nyicipin ini, enggak sih? Enggak, ngambilin sih biasanya tuh, sering-seringnya tuh ngambilin. Dan kalau nggak mau ngambilin selalu pakai nada tinggi. Selalu guys, jadi di rumah tuh selalu rame. Dan kalau rame tuh tetangga pada tahu, ini pada kumpul semua kayaknya. Dan itu bener. Karena apa? Kakak pertama nih yang selalu nyuruh dan adik-adiknya tuh selalu kayak, apa sih? Kalau disuruh balik nggak mau. Oke, aku punya klarifikasi guys. Jadi kalian semua tahu kan, kakak pertama itu adalah anak yang selalu disuruh sama orang tuanya. Iya, soalnya gini, kalau pas kita lagi oke lah misalkan ini kan case-nya aku sama adikku semuanya sama-sama rantau kan. Jadi Indah ini rantau di luar kota, adikku yang kecil juga mondok gitu kan, yang notabene juga di luar kota. Nah di rumah itu kan aku sendiri karena masa rantauku udah selesai, otomatis semua perintah dari orang tua itu dilimpahkannya ke siapa? Ke aku kan. Ya karena cuma satu anaknya di rumah. Ya kan ada latar belakangnya. Jadi pada saat semua pulang, adik-adikku pulang, aku pingin dong kayak memposisikan mereka itu supaya birul kakak gitu. Bukan birul walidain. Ya birul walidain iya, tapi plus birul kakak gitu loh. Birul ke mbaknya. Jadi berbakti ke mbaknya. Enggak sih, bukan berbakti ke mbaknya, lebih tepatnya lebih ke pelampiasan ya mungkin menurutku. Jadi kayak karena aku sering disuruh-suruh sama orang tua, jadi kayak ini ada adik-adikku, ya udah berarti dia harus patuh sama aku. Tapi kayak misalkan kayak cuma minta tolong diambilin itu loh di situ gitu loh, diambilin itu di situ kan cuma gitu toh. Tapi dekat guys, barangnya tuh dekat guys, tapi dia nggak mau ngambil guys. Kan sejalan gitu, maksudnya dia lagi jalan ke sana terus benda itu ada di situ ya sekalian aja kayak ambilin dong tolong gitu loh. Jadi kayak kalau nggak ada mereka kan aku gak bisa minta tolong. Nah sekarang karena ada mereka ya udah minta tolong. Berarti kalau nggak ada adik-adiknya mandiri sekali ya, Bun.
Ya enggak tahu deh. Maksudnya kalau dia ada ya wes gak apa, gak ngambil kan mager ya. Maksudnya itu kayak gitu. Jadi sebenarnya bagaimana sikap dan sifat mbak atau kakak pertama itu tuh juga ada background story-nya gitu loh. Nggak pas ujuk-ujuk semua mbak suka menyuruh, semua kakak pertama suka merintah. Tapi emang gitu. Bener kan guys? Iya, saya menyadari. tapi maksudnya ada background story-nya gitu loh. Terus juga kayak ya kan supaya biar lebih deket ya kan guys sama adiknya. Kan kalau misalkan kita nggak nyuruh adik kan nggak ada komunikasi. Terus masa kayak diem-dieman kayak apa namanya kayak orang nggak kenal gitu. Terus melengos, apa sih melengos bahasa Indonesia? Melerot. Nggak maksudnya kan maksudnya kalau nggak ada kayak gitu kan nggak ada komunikasi gitu kan, nggak ada komunikasi, nggak ada ngobrol gitu. Makanya itu juga sebagai salah satu cara kakak itu mendekatkan diri, memperkuat ikatan bonding lah, bonding. Iya, bahasa kerennya bonding sama adik-adiknya gitu. Aku itu paling gak seneng ya kalau misalkan kita lagi kumpul nih semua bertiga gitu kan, terus yang selalu disuruh sama orang tua itu adalah kakak pertama, walaupun di situ ada adik-adiknya. Kayak misalkan lah tuh kok naiki lah belikan ini ya kan. Padahal di situ ada adik-adikku yang kayak ada adikku gitu loh. Selama ini kan ketika mereka pergi ke tempat rantau kan aku nih yang disuruh. Kenapa nih adik-adikku udah pada datang tapi yang disuruh tetap kakaknya gitu. Terus kalau misalkan aku kayak maksudnya kayak dikongkon mbak mama, dikongkon mbak ayah tuh gini loh. Kan sama ya sih dikongkon. Maksudnya kan bahasa Indonesia tuh gini kan kamu yang disuruh gitu loh. Maksudnya kayak itu sebel tuh bikin greget gitu loh. Ya karena orang tua tahu kita anak rantau tuh ya. Enggak. Jarang di rumah. Makanya yang disuruh itu kakaknya. Enggak, tapi itu tidak berjalan sehari 2 hari ketika mereka baru datang. Enggak, itu berjalan itu kayak udah 1 minggu, 10 hari itu kadang masih lah, anu kan ini, Rama, mau jadi gitu kamu aja. Ya karena mungkin orang tua tuh lebih percaya kepada jenengan ya bun. Enggak, lebih percaya bun. Tapi itu kayak dari sisi dan sometimes tapi kan kalau misalnya beli barang-barang yang apalagi kayak perintilan, hal yang berat ya, hal yang berat tuh kayak mesti kakak pertama. Padahal kita tuh udah sama-sama dewasa gitu, kita tuh sama-sama dewasa lah pokoknya, tapi itu yang disuruh selalu kakak pertama gitu. Karena lebih dewasa guys. Enggak juga maksudnya. Ya gitulah pokoknya. Itu sih yang bikin. Tapi ya terima kasih sekali ya kepada kakak pertamaku ini yang selalu siap sedia. Enggak akan siap disuruh maksudnya. Ya tapi kadang ini kalau yang nyuruh itu bukan orang tua, kita kadang masih bertengkar gitu ya. Tapi kalau udah ibu, maksudnya mama yang udah angkat suara nih ya. Ya mau nggak mau nggak mau sebel-sebelnya kita tetap siapapun yang disuruh ya dia berangkat walaupun sebel gitu ya. Misalkan kayak adik minta tolong mbak ambilkan ini atau mbak belikan ini gitu kan, kadang kita masih suruh-suruhan kamu yang kamu aja gitu. Tapi kalau udah ibu nih angkat suara ya dah atau lah ayo anukan gitu, ya udah siapapun yang disebut namanya harus berangkat. itu yang berangkat gitu guys. Siapa yang relate kalau kakak pertamanya itu adalah kakak yang modelnya karpe dewe. Selalu pengen menang sendiri. Ya kan? Iya. Iya, tapi kan ada alasannya kan. Tapi guys, maksudnya karpe dewe nya tuh kayak dia tuh ingin menang sendiri, dia ingin apa ya, semuanya tuh pengen sendiri loh. Kayak misal kan kedua kan bukan karpe dewe gitu loh, kayak apa ya guys, mau dikasih contoh tuh kayak terlalu banyak gitu. Lebih tepatnya nggak ada contoh. Ada guys, tapi terlalu banyak. Ya udah, karena ini saya udah rantau ya, jadi saya lupa juga. Berarti nggak ada. Jadi saya lupa juga gimana Iya, karpe dewe-nya, tapi pas dulunya tuh ya karpe dewe-nya tuh nemen banget. Jadi sampai kayak oh sih mbakku ini karpe dewe, kayak menangi dewe, gak gelem ngalah. Terus kayak
di mataku tuh mbakku tuh adalah orang yang selalu salah tapi dia kayak selalu benar gitu, kayak playing victim banget gitu loh jadi orang. Enggak. Iya, Kapan playing victim banget loh jadi orang. Kalau nggak ada. Tapi aku lupa guys, Kalau ada contoh case-nya kan lebih ke asumsi ya guys ya. apa ya? Tapi iya kan, tapi semua orang relate kan, kakak pertama kayak carpe diem gitu kan. Tapi aku lupa, tapi itu carpe diem. Oke, aku punya pembelaan. Kenapa kok kakak pertama bukan Carpe diem sih, lebih ke egonya tinggi. Nah, ya, ego egonya tinggi. tinggi. Karena aku nggak tahu tapi kayaknya semua kakak nomor 1 merasa kayaknya kalau dia sangat-sangat mengalah pada dirinya kayak dia abnormal sih. Soalnya gini, bisa dibilang kan jarak kita ini nggak terlalu jauh ya, jadi masih kayak deket gitu. Nah, karena jarak kita deket, mungkin pada saat ada dia, pada waktu masih kecil, itu kayak setiap ada perhatian orang tua yang berbeda gitu, jadi pasti ngerasanya loh kok adikku dikasih aku enggak gitu. Ini case-nya waktu masih kecil ya, kalau sekarang udah gede mah ya udah sih gitu, biasa aja gitu, karena ya wis urip gak ada enggak gitu. Nggak, maksudnya kalau masih kecil tuh kan kayak kadang kita ngerasa gitu ya, kenapa sih kok adik terus yang di ini, kok adik terus. Ya sebenarnya juga aku tahu sih, dulu waktu gak ada adik aku juga pengen adik. semua enggak, jadi semua enggak pengen adik. enggak, maksudnya semua apa ya, semua kasih sayang orang tua, semua apa yang dipunya orang tua kan dicurahkannya ke aku karena aku gak punya adik. Pada saat sudah punya adik itu rasanya kayak loh kok gak ada lagi gitu kan, kok semuanya ke adik, kayak apa-apa adik, kalau ada yang adik nangis mbak yang disalahkan, kalau adik mau kemana mbak yang disuruh, kalau adik mau minta apa mbak yang diminta tolong gitu kan. Jadi mungkin itu yang menumbuhkan sikap-sikap ego yang tinggi gitu kan. Ya kadang waktu masih besar juga masih ada sih ego maunya sendiri gitu ya, tapi udah beda case-nya karena udah tahu kan kenapa kita memperjuangkan ego itu. Kalau si kecil kan mungkin egonya tinggi karena nggak ada alasan yang jelas gitu kan, alasannya anak-anak gitu. Tapi ya iya sih emang egoku tinggi kan. Jadi egonya tinggi, kayak aku juga nggak mau kalah, jadi kayak misalnya dia nggak mau kalah, aku juga nggak mau kalah. Kayak sama kita berdua egonya sama-sama tinggi ya, karena bawaan genetik juga ya. Bawaan genetik egonya tinggi, ketemu sama-sama yang egonya tinggi, ya udah dia nggak mau ngalah. Ya gitu lah. Tapi aku punya pertanyaan, karena kita ngomongin ego, kenapa kalau misalkan kita sama orang lain gitu ya, kita jelas maksudnya kalau kita dalam relationship sama orang itu kan pasti egonya juga, kita juga punya ego gitu ya. Tapi kenapa kalau kita sama orang lain kita bisa lebih calm daripada sama saudara sendiri? Maksudnya kalau sama saudara sendiri itu bisa lebih keras gitu loh. Misalkan aku nggak suka sesuatu, ya aku bisa memperjuangkan itu, bahkan langsung ngomong gitu. Tapi kalau sama orang lain, kenapa kita nggak bisa? Itu masih mendem gitu kan? Iya, maksudnya kadang aku berteman sama orang, aku nggak suka sama salah satu sikapnya dia gitu. Gak sukanya aku tuh kayak masih bisa diem aja gitu. Tapi kalau sudah sama adikku, sama saudaraku gitu ya, kalau aku nggak suka, tuh kayak bisa langsung meledak saat itu juga gitu kayak. Jangan gitu lah, jangan lah, pakai bahasa Jawa ya, maksudnya, jangan lah, kakak dewe, akhirnya kayak kita cekcok gitu loh. Menurutku itu kenapa kita itu bisa lebih menjadi diri kita sendiri ya ke keluarga itu, karena menurut aku karena kita di keluarga itu aman. Maksudnya mau model apapun kita tuh tetap diterima. Iya kan? Kita tuh bakal tetap diterima. Mau kita modelannya seperti apapun, kita mau baik, kita mau buruk, itu selalu diterima meskipun kita melakukan hal yang mungkin seburuk apapun itu ya. Itu kita masih tetap diterima sama keluarga kita gitu. Tapi beda halnya sama ke temen atau ke orang lain lah ya. Kalau misalnya kita melakukan hal yang abnormal, tidak seperti kita pada umumnya gitu kan, kayak misalnya kita tiba-tiba yang awalnya kuyon terus tiba-tiba ngomong serius, ngomong aku gak suka kayak kamu bla 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 gitu kan, itu pasti akan menimbulkan apa ya, kayak keretakan gitu kan pasti. Tapi kalau ke orang tua, ke kakak, ke adik, itu mungkin karena kita merasa safety gitu ya. Safety, kita tuh tidak akan dijudge. Jadi kita bisa melakukan apa ya, apapun yang kita suka, itu menurut aku. Kalau menurut kakak gimana? Kakak, mbak. Lebih ketakut di cancel orang.
Iya sih aku relate. Soalnya juga kalau kita sama adik tuh walaupun ibaratnya tuh semarah-marahannya kita ya, walaupun kadang sampai diem-dieman sampai 3 hari 4 hari, walaupun dalam Islam sebenarnya nggak boleh ya, nggak nyapa lebih dari 3 hari, cuma kadang ya gitulah, kita kadang lebih dari 3 hari. Tapi setelah itu ya udah, justru malah itu yang membuat menurutku bonding kita lebih dapat. Jadi kalau karena kita udah tahu gimana wataknya adik yang sebenarnya, kakak yang sebenarnya gimana, jadi sebenarnya kita juga tahu bagaimana cara bersikap. Cuman walaupun kita tahu nih, misal nih kayak oh adikku tuh egonya tinggi, oh adikku tuh dia nangisan gitu ya, oh adikku tuh dia melo, gampang melo gitu kan. Sebenarnya kita tahu sikap karakter asli dia, kita udah tahu cara bersikap. Cuman kadang dia semakin kita tahu karakternya, semakin kita nggak mau bersikap yang seharusnya gitu. Jadi kayak gitu loh. Jadi kalau sama orang lain kan kita nggak tahu karakter aslinya ya, mungkin walaupun sedekat-dekatnya kita sama sahabat, cuma kadang kita nggak tahu bagaimana karakter aslinya. Itu yang kayak membuat kita punya gap, kita punya batasan untuk bersikap gitu ya, karena kita nggak tahu karakter sesungguhnya seperti apa. Jadi lebih ke kitanya banyak menjaga sikap. Tapi kalau sama saudara tuh kan kita udah tahu ya, sak bobrok-bobroknya, jelek-jeleknya, bagus-bagusnya kita udah tahu gitu. Jadi kita lebih lost aja sih mungkin bersikapnya. Dan aku juga ngerasa kalau saudara itu akan siap menerima kita dalam keadaan apapun. Jadi kayak apa ya, kalau misalkan di orang lain kan kita punya satu sikap yang salah aja kadang untuk belum tentu bisa mau menerima. Benar, untuk memperbaiki relationship itu aja kan butuh waktu yang lama gitu ya, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Tapi kalau sama saudara tuh kayak ya udah, emang aku tahu dia orangnya jelek. Aku tahu gak mungkin lama gitu kan. Aku tahu orangnya kayak gitu ya gini, keluarga itu adalah tempat kembali gitu kan, dari rumah tempat kembali dari capeknya kita rantau, capeknya kita kuliah, bekerja gitu. Tapi keluarga itu menurutku kayak rumah tempat kembali gitu loh. Jadi kita bisa charge energi, kita bisa ngobrol sama keluarga, sama kakak, adik, mama sama ayah gitu. Dan juga obrolan-obrolan yang nggak bisa diceritakan di luar. Maksudnya ya gimana ya, maksudnya kalau di rumah itu pasti semua keluar gitu loh, gak ada satupun yang ditutup-tutupi gitu. Kalau sama orang lain kan kadang kita masih takut nanti keluar kemana gitu kan, takut nanti ember lah diceritakan ke orang lain. Tapi kalau sama keluarga itu udah lihat paling aman. Maksudnya kayak tempat paling bagus. Oke guys, sekarang kita mau ngebahas, kalau tadi kita we listen and we don't judge ya. Oke lah, semua orang mungkin akan relate, nggak semua sih tapi mostly ya, kebanyakan orang mungkin akan relate. Sekarang kita mau ngebahas POV atau sudut pandang dari masing-masing kita terhadap saudara kita yang lain. Gimana? Gitu, oke. Dari kamu dulu. Jadi baik-baik nih, kok tak baik-baik bisa. Aman guys, aman. Sejujurnya. Ini sejujurnya. Jadi tadi kan ya kita we listen we don't judge ya, karena kan itu pasti relate sama kehidupan persaudaraan. Setiap saudara pasti nggak mungkin melempem baik mulu gitu kan, nggak mungkin ya, pasti ada lika-liku. Lika-liku sih lebih banyak kan ya penggoannya daripada lurusnya. Jadi POV ku terhadap my sister ya gimana ya, memang dulu tuh ya pas kecil kayak di dunia ini yang paling nyebelin itu adalah beliau. Karena entah ya, karena kayak karpet dewe aja gitu loh, kayak ke temennya sangat baik tapi kok adiknya sendiri tuh kok tidak gitu loh. Itu udah bahas tadi ya, kenapa ke orang lain baik tapi ke saudara sendiri gak baik. Iya, itu dulu ya guys, dulu. Tapi semenjak kesini tuh kayak aku semakin tersadarnya apa ya ya apa ya, karena panutanku apa ya, role model di keluarga itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah beliau. Kayak dia adalah yang membuka jalan pertamaku gitu, entah itu dalam hal sekolah, karir mungkin, atau apa ya, hobi ya, bisa dibilang hobi gitu. Jadi awal mulanya itu adalah dari beliau. Nah jadi sebenarnya tuh ya bersyukur juga gitu, semakin besar semakin dewasa ini kayak
berpikir aja ya, karena dulu masih kecil jadi mikirannya masih ya bocil lah ya, masih dangkal. Tapi setelah dewasa ini oh ternyata banyak hal yang bisa diambil dari kakakku satu ini gitu ya, yang ini kakakku satu ini, dari caranya bersikap, caranya dia bertutur, caranya dia menjaga auratnya, sebenarnya tuh Insya Allah. apa ya, bisa dijadikan contoh lah buat aku gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi hilaf lagi hilaf ya, ya nanti larinya ke beliau terkadang gitu. Tapi ya nanti bakal apa ya, curhatnya atau apa ya, tanya-tanya itu pasti ke beliau. Jadi role model dalam kehidupan ya salah satunya itu adalah beliau, selain orang tua ya adalah Aku beliau. potong dulu ya. Jadi tadi kan kalau dari POV-nya dia kan itu sisi positif ya dari aku. Justru kalau dari POV ku itu adalah hal yang paling menyebalkan. Gak maksudnya gini. Oh, berarti tidak suka ya? Gak maksudnya gini. Dulu tuh aku nggak tahu sih semua kakak pertama pernah mikir ini apa enggak. Tapi aku dulu tuh pernah berpikir kalau kenapa sih harus jadi kakak pertama gitu? Kenapa sih harus jadi anak pertama? Kenapa kok kan gini ya, anak pertama itu kalau kata dia tadi kan membuka jalan. Kayak anak pertama itu kalau orang bilang sih sebagai tempat percobaan gitu ya. Karena anak pertama itu adalah masa dimana orang tua juga jadi orang tua untuk pertama kalinya, orang tua mendidik untuk yang pertama kalinya, anak pertama juga yang sekolah untuk pertama kalinya gitu kan. Jadi dulu aku kayak bertanya, kenapa sih aku jadi anak pertama? Kayak aku mau sekolah kemana gak ada yang ngajarin, gak ada yang membukakan jalan, kayak aku apa-apa harus nyari sendiri gitu kan. Itu dulu sebenarnya jadi keluhanku pada saat aku masih belum bisa berpikir jernih gitu ya. Tapi ketika udah semakin kesini, udah semakin gede, udah semakin dewasa, jadi punya POV yang lain gitu. Justru kayak oh alhamdulillah ya, Allah takdirkan aku menjadi anak pertama, karena menurutku karena aku sudah jadi anak pertama nih, itu justru gimana ya, kayak bisa membuka jalan, dan itu Bisa adaptif lebih adaptif, betul, lebih adaptif karena aku sudah merasakan apa yang belum dirasakan sama adikku. Karena aku sudah lebih adaptif, aku sudah ngerti tracknya, jadi itu bisa dijadikan untuk pelajaran. Sebenarnya malah aku mikirnya bukan cuma pelajaran buat adik-adikku aja sih, lebih khusus buat adik-adikku ya, tapi juga bisa buat orang lain gitu kan. Jadi sekarang mikirnya kayak oh berarti ini bisa jadi manfaat juga gitu ya buat banyak orang. Kalau dulu kan lebih egois ya, jadi mikirnya lebih ke diri sendiri, kayak kenapa sih kok jadi anak pertama, apalagi zaman kuliah harus ini sendiri, apa sendiri, nyari jalan sendiri, nyari info sendiri gitu kan. Sedangkan kalau sekarang kan kalau adik ini masih kayak mbak ini gimana gitu kan. Itu kalau dulu masih egonya masih tinggi tuh mikirnya masih tentang diri sendiri. Tapi karena sekarang udah mulai ngerti, oh jadi ini loh kamu ditakdirkan jadi anak pertama tuh karena ini emang jalannya kamu buat bermanfaat buat orang lain, terutama buat keluarga kamu sendiri gitu kan. Jadi gitu POV-nya. Jadi sebenarnya dulu itu kalau di aku itu hal yang paling menyebalkan. Ya alhamdulillah kalau sekarang udah bisa bisa dijadikan manfaat gitu. ya. Tapi ya memang bersyukur ya, aku bersyukur punya kakak pertama beliau. Jadi kalau aku kadang mikir kalau misal kakak pertama aku bukan beliau seperti apa gitu kan. Iya, ya nggak seperti apa sih. Cuman maksudnya kalau bukan beliau ya kayak gimana gitu kan. Apa mungkin aku nggak bisa sampai sekarang kayak gini. Maksudnya kayak ada perubahan dari yang dulu gitu. Ya gitulah. Ya, sekarang gantian. Oke. POV ku sebagai kakak pertama memandang adikku. Dulu itu kalau ditanya orang yang paling nggak kamu suka tuh siapa? Adikku yang ini. Jadi aku tuh punya 2 adik guys, ini dan itu di balik kamera. Aku punya 2 adik. Kalau aku dulu ditanya pada masa kecil ya, siapa yang paling nggak kamu sukai gitu, tuh ini. Kenapa? Karena dulu waktu masih kecil tuh kalau aku main kemana-mana lah adiknya dijak, lah adiknya dibawa. Dia kan namanya adik ya. Jadi itu dulu kalau misalkan pas ngaji di TPQ gitu ya, itu yang lah adiknya dijaga, misalnya adiknya diliatin gitu kan. Jadi kayak aku punya anak sekecil itu berkelahi dengan tanggung jawab sebesar itu gitu ya. Maksudnya parenting zaman dulu ya guys, gak kayak zaman sekarang gitu kan. Jadi dulu tuh kayak menurut aku tuh beban gitu, ini beban banget beban hidupku di zaman dulu gitu. Tapi
ya karena itu tadi ya, kayaknya memang semua sibling, semua saudara itu pernah mengalami masa itu. Karena anak kecil sih maksudku wajar lah ya, dia masih belum bisa berpikir jauh, kecuali emang anak kecil yang udah dari dini dia udah dididik dengan gentle parenting gitu kan, yang udah diberi pemahaman dan lain sebagainya. Nah sedangkan aku kan parentingnya VOC jadi parenting VOC, jadi tau lah ya, kayaknya semua seumuran aku tuh punya, mayoritas punya sudut pandang yang sama. Nah tapi ketika udah semakin besar, terutama pada saat dia udah masuk ke fase kuliah ya, fase kuliah itu karena jarak kita 4 tahunan, jadi pada saat dia masuk kuliah aku udah keluar, jadi ibaratnya dia udah survive sendiri gitu loh di tempat perantauan. Nah di situ tuh aku kayak melihat, oh ini adikku udah mulai dewasa nih guys gitu, kayak oh dia udah mulai bijak nih mengambil keputusan. Bahkan terkadang ya di tengah-tengah keluarga kita tuh menurutku dia lebih dewasa sih dari aku, karena dia bisa lebih aduh ya, aduh gimana nih demi konten ya. Jujur. Enggak, ini jujur. Jadi kadang dia tuh lebih dewasa gitu dari aku. Misalkan nih kayak kita dihadapkan satu problem di keluarga kita gitu, karena kita kan udah usianya udah gede ya. Jadi misalkan keluarga kita lagi punya permasalahan, punya problem gitu, kadang tuh sudut pandang aku sama cara dia berpikir menurutku lebih dewasa dia gitu. Jadi kadang aku yang udah gede aja masih kayak, menurutmu gimana gitu, ini menurutmu ini bagus nggak, ini sama ini tuh lebih bagus yang mana gitu. Jadi tanya deh sama dia, aku tuh kadang lebih sering tanya pendapat gitu ke dia, karena aku ada ngerasa gitu dia lebih dewasa di beberapa sisi ya di beberapa sisi tuh karena dia lebih dewasa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku juga melihat dia tuh punya semangat juang yang luar biasa, mantap. Ya, ini saya Aku kagum. memiliki semangat juang karena saya melihat kakak saya yang juga Ada berjuang juga gitu loh. Beneran ini, beneran. Jadi dia semangat juangnya ini lumayan wow, apa ya, jadi kayak dia itu aku di perantauan, intinya tuh dia kayak banyak menemukan struggle gitu ya. Jadi ada banyak hal, ya kita tahu lah ya kalau anak kuliah itu kan pasti ada struggle lah ya, struggle banyak hal, entah di studinya atau mungkin dia lingkup punya pertemanan, di lingkup organisasi, di lingkup yang lain lah, pokoknya banyak hal. Itu dia lumayan struggling, lumayan bisa mengatasi permasalahannya, kadang itu malah jadi contoh gitu buat aku gitu. Jadi semangat juangnya tinggi gitu ya. Habis ini ditraktir. habis ngomong bagus sedangkan. Jadi intinya gitu ya, intinya semakin dewasa, semakin kita besar, semakin kita udah mengerti dan tahu bagaimana cara mengontrol ego, justru ada banyak sisi positif dari saudara-saudara kita yang bisa kebuka dan bisa kelihatan gitu. Ini mungkin ditonton sama teman-teman yang juga punya saudara, entah dia sebagai anak tengah, anak pertama, atau anak terakhir gitu. Kadang kalau kita sekarang masih ngerasa sebel sama saudara kita, atau kadang kayak kayak itu wajar lah ya, adikku, itu menurutku wajar. Dan itu kayaknya emang dimiliki oleh semua anak ya, karena saudara. Sekali lagi yang bikin seperti itu tuh sebenarnya ego guys, menurutku ya itu ego. Itu yang bikin kita belum bisa melihat sisi baik saudara kita tuh itu. Dan di luar faktor-faktor lain ya, karena setiap orang kan juga pasti banyak case-nya, banyak background story-nya gitu. Tapi kalau dari case aku yang bikin saudara-saudaraku itu ketutup gitu ya baik-baiknya, yang membuat aku kayak nyebelin banget gitu saudaraku tuh karena egoku. Nah sekarang ketika udah dewasa, ketika kita udah bisa kontrol ego, udah bisa mengenali emosi, udah bisa mengerti karakter satu sama lain, justru itu membuat banyak hal dari saudara-saudara kita, terutama sisi positifnya itu lebih kelihatan. Dan justru malah semakin besar kita lebih ngerasa lagi kayak kita ketika nanti kita dewasa, kita nggak punya orang atau teman yang bisa diajak untuk hidup bahkan dalam kondisi tersusah kecuali saudara. Nanti kamu pasti ngerasain gitu teman-teman. Kok jadi teman-teman guys? Nanti kamu pasti juga ngerasain kayak gitu, karena ya gimana sejelek-jeleknya saudara, nanti kalau udah gede, kalau kita ada masalah pasti larinya ke saudara, karena kan kayak tadi ya, keluarga itu adalah rumah tempat kita pulang, tempat kita kembali. Sedangkan kalau teman, ya mungkin ada yang udah dekat banget sama temennya, tapi kalau teman tuh milihnya susah gitu.
iya kalau dia benar-benar bagus, tapi kalau pas lagi nggak bagus, lagi crash, lagi ada masalah gitu kan, itu bisa lama gitu diperbaikinya. Tapi kalau sama saudara itu enggak gitu. Jadi gitu. Jadi gini guys, kenapa menurutku ya, kenapa kita bisa melihat kebaikan dari saudara kita? Salah satunya tuh adalah karena kita ngerantau. Oh iya benar. Karena kita ngerantau. Kenapa? Kan kita jauh nih ya, jauh dari apa ya, dari tatap muka, Kehidupan. iya dari apa ya, nggak ketemu gitu kan, nggak ketemu lama gitu kan. Jadinya di sana tuh kita kayak apa ya, istilahnya tuh rehat sendiri-sendiri dulu gitu loh. Rehat sejenak gitu loh dari permasalahan di rumah, apalagi permasalahan pribadi itu kan pasti banyak kan. Nah karena rantau jarang ketemu, banyak kan kalau sekali ketemu tuh kayak banyak hal yang ingin dibicarakan, banyak hal yang apa ya, kayak harus diceritakan, diskusikan. Jadi menurut aku yang membuat kita lebih dekat, kita lebih apa ya, bonding, dan kita bisa mengenal satu sama lain, padahal ini saudara loh ya, itu ya karena salah satunya tuh karena kita merantau, semua pada merantau. Jadi pas kembali ke rumah itu kita punya cerita masing-masing tuh, kita punya cerita masing-masing, dan saat itu juga kita juga bisa diskusi sebenarnya gitu loh, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana cara kita menanggapi masalah ini. Jadi dengan hal tersebut kita tuh sebenarnya tuh kayak langsung bonding gitu loh. Yang dulunya kita sering bertengkar, ya sekarang ya tetap sih sebenarnya, cuman apa ya, lebih Intensitasnya berkurang. lebih apa, menurun. Dan juga kita, bertengkarnya bukan karena hal-hal sepele Iya. gitu loh. Jadi kayak dia masih ada sih yang sepele, cuman kayak lebih normal gitu loh. Tegap, Gak kayak normal. dulu gitu guys. Jadi dimanapun kalian semuanya, kalian yang bersaudara, ingat ya, jangan membenci saudaranya sendiri, karena ya saudara ini adalah teman hidup kalian gitu loh. Teman hidup kalian, dan bisa insya Allah kalau misalnya Allah izinkan kita nanti bisa sesurga gitu. Amin gitu. Jadi aku setuju sih, rantau itu memang jadi salah satu yang mempererat hubungan kita, khususnya dalam kasus kita ya. Karena kalau udah ngerantau itu kadang kalau kita lagi marahan aja di rumah itu kan pasti butuh waktu untuk break, butuh waktu untuk saling menenangkan diri, untuk mendinginkan kepala gitu kan. Nah kalau rantau ini kan breaknya nggak cuma semenit 2 menit, 1 hari 2 hari. Ini kalau ngerantau nih Berbulan-bulan. ibaratnya breaknya berbulan-bulan. Bahkan kita paling teleponnya cuma buat say hello aja gitu kan, nggak yang intens komunikasinya gitu. Nah mungkin break itu yang membuat ada kangennya ya, kayak kalau misalkan nggak ada cerewetnya gitu atau nggak ada banyolnya gitu kan bikin kangen. Nah itu yang bikin bonding antar saudara tuh menurutku juga lebih kuat Ya lebih kuat gitu. Oke, Oke guys, jadi cukup sekian pembicaraan saudara. saudara sekandung, Saudara seiman dan sedara. Ini Jadi semoga semoga bisa diambil baiknya ya. hikmahnya juga. Kalau ada jelek-jeleknya itu ya wajar lah, pasti ada jelek-jeleknya. Itu dijadikan sebagai pembelajaran. Pembelajaran aja. Baik-baiknya diambil. Semoga semua teman-teman relate ya. Amin. Dan aku yakin sih di luar sana juga banyak banget saudara-saudara sekandung, kakak beradik yang lebih baik dari kita berdua. Oh bahkan sebelum ditutup ya, aku dulu pernah punya teman. Ini menurutku agak unik sih, karena dia sama kakaknya itu bener-bener kayak kita sama bestie. Kita kan kadang kalau sama bestie tuh bilang sayang gitu, aku sayang kamu, terima kasih banyak gitu ya, maaf tolong. Itu kan kata-kata ajaib itu, maaf tolong, apa lagi, Terima kasih. terima kasih, gitu-gitu. Itu kan biasanya diungkapkannya antar pertemanan kan, karena kita menghargai satu sama lain. Tapi kalau temanku ini emang agak aneh menurutku ya, karena relationshipku sama adikku nggak kayak gitu. Menurutku aneh karena dia tuh kayak sama kakaknya tuh I love you mbak, kayak gitu dulu. Ya itu kan yang bagus kan. Iya, Ya, makanya yang itu bagus menurutku gitu. pada saat itu aku mau pikirnya tuh abnormal, kayak kok ada Malah sih. sebenarnya kita yang abnormal gitu. Maksudnya kok ada gitu loh, kakak beradik yang seperti itu teleponan apa yang kayak 2 jam, 3 jam sampai sleep call. Maksudnya I love you mbak, terima kasih mbak, aku bangga menjadi adikmu. Maksudnya aku Dramatis aku itu kan. serius, aku gak bohong, dia temanku dulu. Aku bangga punya kakak kayak kamu, terima kasih banyak ya mbak, kayak gitu-gitu tuh. Kalau aku sama adikku tuh nggak sama sekali guys. Tidak ada guys. Nah, Terima kasih pun itu kayak bisa dihitung setahun itu berapa kali. Paling maaf aja cuma hari raya doang gitu ya.
karena cara kita minta maafnya beda, cara kita maafnya mungkin lebih ke action gitu ya, nggak pakai Tiba-tiba udah baikan aja sih gitu. Nah ini menurutku abnormal, tapi justru menurutku ini yang harusnya dibangun gitu. Jadi nggak hanya obrolan tentang saudara ya, kita kan juga perempuan, nanti kita akan jadi orang tua gitu. Menurutku relationship kayak gini yang harus dibangun di anak kita nanti, yang memang bener-bener dia lebih menyayangi saudaranya daripada orang lain. Maksudnya tuh bukan lebih menyayangi saudaranya, tapi bonding sama saudaranya tuh bener-bener kuat, dibangun dengan kuat dari kecil gitu. Jadi nggak ada gengsi untuk ngucapin maaf, nggak ada gengsi untuk ngucapin terima kasih. Kalau kita kan gengsinya banget. Malah menurutku gini, kalau ke keluarga itu nggak gengsi, keluar itu pasti nggak gengsi. Iya benar. Tapi kadang ada juga case-nya yang di luar nggak gengsi, di luar nggak gengsi. Iya kayak Itu aku sih. Itu aku nggak tahu, tapi emang kalau di luar keluarga aku tuh nggak gengsi kayak oh maaf ya gitu, kayak terima kasih banyak, bangga deh gitu-gitu. Tapi kalau ke keluarga itu kalau aku gengsi. cara mengungkapkan itunya tidak dengan kata-kata gitu, karena aku nggak bisa dan aku nggak terbiasa, dan mungkin juga orang tuaku itu juga tidak terbiasa mengungkapkan kata-kata seperti itu. Tapi orang tuaku mengungkapkannya itu dengan action, dengan aksi. Bagaimana cara mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan memberikan apa ibaratnya servis terbaik mereka gitu, bahkan tanpa kita minta itu kayak udah dilayanin. Nah itu cara orang tua mengungkapkan kasih sayang. Terus kalau orang tua ngucapin maaf itu dengan ya udah dibenerin perilakunya aja, tapi nggak mengucapkan kayak maaf ya aku salah, itu nggak kayak gitu loh. Jadi itu mungkin yang membuat aku tidak bisa mengungkapkan juga di keluargaku, tapi kalau di luar bisa, karena itu tadi ya kita udah bahas di awal. Jadi kayak gitu, lebih gengsi di rumah daripada di luar kayak gitu. Tapi kita bisa apa ya, Membiasakan itu, membiasakan dari rumah, nanti keluarnya tuh kita pasti kan Betul. kayak lebih enak gitu, lebih enjoy gitu kan. Kalau kita udah bangun terlebih dahulu di dalam rumah gitu. Ya sih, lebih ke kayak trainingnya di rumah. Ya, trainingnya di rumah. Jadi kita, aplikasinya keluar. betul. Gitu. Jadi kayak Keluar. kita mentraining diri kita untuk belajar mengucapkan terima kasih, mengucapkan tolong, mengucapkan maaf gitu. Kalau udah kebiasaan di rumah, nanti di masyarakat juga pasti bisa. Akan lebih baik lah ya maksudnya. Iya, lebih baik. Aplikasinya lebih baik. Gitu. Jadi gitu guys. Ya Oke udah. guys, terima kasih sudah menonton podcast ini. Ya meskipun ini nggak jelas, tapi semoga Ada yang bisa diambil. dan buat semua saudara yang ada di Indonesia yang menonton ini, semoga kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja sama Amin. kakaknya, sama Amin. adiknya, terus lebih bonding lagi, semoga Amin. diperkuat lagi ikatan saudaranya, terus apa lagi ya? Kalau ada masalah, semoga apapun masalahnya bisa segera terselesaikan. Cepat diselesaikan. Gitu. Bisa lebih mengungkapkan kasih sayang lagi ke saudara-saudaranya. Seperti itu. Pengungkapan tidak harus dengan kata, tapi bisa dengan Apa? aksi. Aksi data. Oke. Oke. Jadi, oh ya, karena mungkin ini videonya akan tayang pada saat malam takbir. Jadi kita mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, Taqabbalallah. Bukan lagi, enggak apa-apa ya. Taqabbalallah ya. 1 2 3. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jadi semoga amal ibadah kita selama bulan puasa Allah terima. Amin. Puasa kita Allah terima, Amin. tilawah kita Allah terima. Amin. Amal-amal soleh kita Allah terima, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah bulan Ramadan ini. Dan semoga kita masih bisa diberi kesempatan Allah di bulan Ramadan selanjutnya dan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, see you guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.